Ya Rabbi bil Mustafa Terima kasih ya Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani ya Rabbi bil Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadil mulki wal malakut, subhanadil azzati wal adamati wal khaybati wa kudrati wa sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabbar wa la yamutu wa la yafutu abada subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war roh. Ayo semuanya sama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad habibina Muhammad syafi'ina Muhammad. Diangkat kedua tangannya, kita bermohon kepada Allah salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi amin wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudhihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka antal alamul ghuyub wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin ya rabbal. Cerita sudah, salam sudah, salawat sudah, doa sudah, mau apa lagi? Sudah tuh, lanjut apa lanjut? Yang pertama-tama yang saya muliakan dan yang saya cintai, guru saya, sahibul wilayah, Bapak Raja Mata'anallah fituli khayati syarif. Dan kita hadir di tempat ini, kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Sudah dijanjikan ketika langkahkan kaki ke tempat ini, kata Nabi, man kharaja fi talabil ilm, barang siapa yang melangkahkan kakinya dari rumah ke majlis-majlis kebaikan, majlis-majlis ilmu, maka setiap langkahnya Allah hadiahkan fi sabilillah, pahala daripada fi sabilillah. Sing perlu lay katong piprang jauh-jauh, katong di majelis ada apa-apa, insyaallah dahlal jannah, dijamin surga oleh Allah. Kenapa? Karena dia mendapatkan pahala daripada fi sabilillah. Banyak lain yang bilang katong mau masuk surga, betul? Mau masuk surga? Sabantar. Itu saya mau masuk surga sabantar tunggu. Mau masuk surga jelas, Nabi sudah katakan, hei kalian, ketika kalian kemana-mana, di mana kalian melihat ada di situ majlis kebaikan, majlis ilmu, majlis zikir, maka mampirlah kalian di tempat itu. Karena apa? Karena itulah taman-taman surga di dunia.
Taman sorga di dunia tamu injak, nanti mengaku mau masuk sorga. Betul? Takbir! 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 Hilang sudah mengantuk. Tapi alhamdulillah, untuk menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu sudah membuktikan dan mengikuti satu caranya, satu jalan, yakni dengan meninggalkan Al-Quran. Bahkan setiap pekannya ibu-ibu menghatamkan Al-Quran, setiap pekannya. Insya Allah ibu-ibu di negeri Kailolo ini juga ikut bisa masuk di dalam perkumpulan baik ini, supaya sama-sama mari surga besar, ya, surga besar. Jangan sampai surga ketemu masuk sendiri, sengena. Diriwayatkan besarnya satu pintu surga itu antara langit dan bumi, satu saja. Nah, bagaimana katong sembaku panggil? Marilah katong baca Quran, marilah katong belajar Al-Quran, marilah katong kaji Al-Quran. Supaya apa? Supaya katong tahu mana jalan-jalan menuju kepada surga. Oh, ternyata hadir cukup katong hanya baca Quran, tapi katong juga harus mengetahui artinya. Oh, ternyata mengetahui arti dia cukup. Katong juga harus tahu makna dan tujuan daripada yang katong bacakan. Supaya apa? Supaya katong tahu bedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram. Itulah pedoman dan petunjuk, sebagaimana tema malam ini adalah membangun pribadi yang mujahadah dan muhasabah untuk mewujudkan muslim yang kafa fillah. Apa sih kafa fillah? Kafa fillah ini dia menyerahkan, melepasrahkan dirinya, hidupnya kepada agama Islam, kepada Allah, dengan dia mengikuti perintah-perintah daripada Allah dan menjauhi larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jalannya mujahadah. Ketong harus bersungguh-sungguh. Jangan dari sini ketong pulang, besok sudah pegang Quran lain. Nanti ketong mau pergi saja juga, baru ketong baca Quran lain. Tak boleh. Baru ketong juga mujahadah. Ketong juga bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di makna bukan hanya dengan berjuang membaca Al-Quran, berjuang belajar Al-Quran, tapi sebelum itu juga harus ketong tahu. Karena baca Al-Quran ini bagus, niat baik, tapi ternyata ada mudarat, ada dosa. Pasti saya baca sebagai siapa yang berdosa saya. Ada palester merah baca Quran boleh kasih. Ada handy plus boleh belajar mengaji kasih. Boleh. Tapi kalau ketong sungguh-sungguh mempelajari ini, maka mudarat yang ketong dapat. Ada bukti yang ada di ketong temukan. Lihat, jangan pas sekali Quran itu dia sama rata dan pantai itu. Quran itu suci, kitab suci, pegangnya harus suci, semboleh rata dengan pantai, semboleh rata dengan kaki, harus jalan tinggi. Kalau saya nggak tahu dapat dosa, betul kan? Betul Pak Raja, berdosa. Makanya itu pentingnya. Setelah itu apa? Setelah kita mau melakukan kebaikan, ingin bersungguh-sungguh ke jalan Allah, ingin bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, maka perbanyaklah ketong semua bermuhasabah diri. Betul? Siapa tahu muhasabah diri, Habib kasih hadiah. Siapa tahu muhasabah?
Mau tahu hadiah? Jangan jawab do. Habib bilang hadiahnya. Siapa bisa jawab muhasabah itu apa? Bil kasih hadiah. Mau tahu hadiahnya? Naik haji jika mampu. Jika mampu. Apa muhasabah? Tidak sesana. Dong bilang luar biasa. Lagi dari anggota DPR RI lagi. Kasih orang haji. Jika mampu. Tadi saya bapak raja ketemu dulu dengan ibu-ibu di rumah. Ibu-ibu bilang, kalau calon ini insya Allah ketemu pilih semua. Lalu dia bilang apa bapak raja? Iya, ini ada calon. Amin. Insya Allah dapat nih. Dia bilang apa? Calon ini pasti dapat. Biar ibu-ibu sing coblos lagi pasti dapat. Amin. Tapi sabar dulu, kamu tahu calon apa? Calon mayat. Kamu amin-amin saja, orang belum datang celana, belum ketemu bapak raja. Orang bilang calon mayat, amin-amin. Sabaran sah. Kalau calon mayat itu pasti betul. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, raja biasa, orang ganteng, orang jelek, bapak raja, saya itu lagu saja. Doa bapak raja, mudah-mudahan Allah kasih sehat afiat. Mudah-mudahan Allah menangkan perjuangan beliau. Allah jaga keluarga beliau. Allah berikan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Aduh, capek. Sudah. Lanjut dibuka ini dulu semiring-miring kaki begini kaki. Wah. Tapi bapak-bapak mau tanya, kamu lihat ibu-ibu ini dong cantik keseng. Tapi bohong toh? Seng. Bohong. Dong ini mau datang majelis taklim saja cantik. Dong mau datang dalam kaleng cantik. Coba malam-malam lihat bapak mengangkat samping. Kasihan tarobe. Makanya bohong cantiknya. Tapi bapak-bapak sekarang ini kadang-kadang suka mama yang dasar belum mulai mau. Betul? Jangan lupa yang tadi tema daripada katorang mujahadah dan muhasabah untuk menjadi Islam yang kafah. Islam yang kafah ini Islam yang benar-benar dia memasrahkan diri kepada Islam dengan mentaati semua perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 juga sudah dijelaskan oleh Allah, yang mana Allah sampaikan bahwa Islamlah dengan sepenuh-penuhnya, dengan sesempurna-sempurnanya. Bahkan ada satu ayat pun yang begitu penting sehingga ayat ini di setiap pekannya, di setiap minggunya wajib untuk seorang khatib dia mengingatkan kepada semua dan dirinya. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah hatta tuqati wa la tamutunna illa wa antum. Makanya ini penting sampai Allah perintahkan Nabi, ajarkan Nabi, perintahkan setiap hari Jumat khatib harus kamu baca ini. Kalau tidak baca ini maka belum sempurna daripada khutbah kalian. Betul kan? Bukan kita doang salah. Kadang-kadang depan guru begini nih grogi jadi bikin ketawa-ketawa. Wahai orang-orang yang beriman, atau kalian yang menganggap dirinya beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan sebenar-benarnya takwa itu tinggalkan maksiat-maksiat. Sini ada joget ke sini. Ada joget ke sini. Di sini ke Tombi.
Ada masih banyak maksiat kasih? Banyak. Tapi perkumpulan-perkumpulan ini, orang-orang soleh inilah yang menjadi pembanding untuk kemaksiatan yang ada di ketemu negeri. Ketika orang baik, ketika perkumpulan baik masih ada di dalam satu negeri, maka negeri itu akan Allah jaga. Apalagi di negeri itu masih ada salawat, masih ada menyebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka negeri itu akan dijaga oleh Allah, akan dijauhkan oleh bencana, wabah, kesialan, kemaksiatan daripada negeri itu. Apalagi datang masjid Pono. Toh, kalau di sini sambayang maghrib Pono kasih, ya, Pono di muka, nomor 1, nomor 2 seng. Hei anak-anak muda, mari kita lihat orang tua-tua sebangun masjid begitu bagus, begitu indah, begitu megah, begitu besar, ya dengan begitu semewah-mewahnya. Namun datanglah ketemu kumpul, ketemu muliakan ini masjid, dan bikin ketemu orang tua menangis di bawah, dan ada orang datang ke sebuah masjid, ya, betul. Sangat merugi kalau begini sebagus. Tapi bapak-bapak dokter di situ. Oke, dengar perintah Habib, dengar apa perkataan Habib. Ya, ayo semuanya tundukkan kepala, pejamkan mata, hadirkan orang tua kita, di hadapan kita. Ibu kita, lihat ibu kita, mereka telah mengandung kita 9 bulan sampai dengan melahirkan kita. Nyawa taruhannya, begitu banyaknya tetesan darah yang dia keluarkan ketika dia berusaha untuk melahirkan kita. Dia tidak pernah memikirkan hidupnya, dia tidak pernah memikirkan dirinya. Yang dia pikir hanyalah bagaimana kita bisa keluar dengan selamat. Setelah itu masih juga kita bikin kesal, masih juga kita bikin susah orang tua kita. Kadang tengah malam lapar, ibu bangun menyusui kita. Setelah kita sekolah pagi, bangun pagi-pagi menyiapkan semua untuk kita. Sampai kita remaja, masih juga kita menyusahkan orang tua. Bahkan sampai kita menikah pun, kadang juga kita masih menyusahkan mereka. Oh, hadirkan lagi wajah orang tua laki-laki kita. Hadirkan wajah orang tua laki-laki kita. Lihat, sekarang ini sudah keriput kulitnya, rambutnya sudah ubalan. Dan kemarin kita lihat bahwa ini adalah manusia perkasa, lelaki perkasa yang siap ada kapan saja untuk kita. Tapi lihat saat ini, badannya juga sudah mulai membungkuk. Kadang berbicara pun kita tidak paham apa yang dia bicara. Tetapi sesungguhnya dia ini adalah laki-laki yang mulia, laki-laki yang punya pengorbanan di dalam hidup kita. Pernahkah kita berpikir mereka pernah melakukan hal yang dilarang Allah hanya untuk kebahagiaan kita? Mereka berjuang membanting tulang, tak berpikir ini halal atau haram. Yang penting kalian bisa berpakaian seperti anak-anak yang lain, supaya kalian punya mainan seperti tetangga-tetangga yang lain. Dari semua itu, pernahkah kita datang ke orang tua kita? Pernahkah kita bersujud mencium kakinya, meminta ridhonya, meminta ikhlas atas setiap tetesan darah ketika melahirkan, atas setiap tetesan ASI yang dia keluarkan, atas setiap tetes keringat orang tua laki-laki kita? Sudahkah kita datang kepada mereka?
Sudahkah kita datang kepada mereka? Angkat tangan kita semua. Duhai Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, hari ini kami datang ke tempat-Mu ya Allah, ke rumah-Mu yang mulia-Mu ini ya Allah. Kami sadar bahwa kami ini adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Kami sadar bahwa kami ini adalah manusia-manusia yang hina, yang tak luput daripada dosa, yang tak pantas di negeri ini mengucapkan ampunan kepada Engkau ya Allah. Selain kami juga jauh dari yang khusyuk, bacaan Al-Quran kami juga jauh dari yang baik, puasa dan amalan kami juga jauh dari sifat ikhlas. Tapi demi Allah, kami sadar juga bahwa negeri ini dapat berucap memohon kepada Engkau karena izin daripada-Mu ya Allah. Jika ada di antara kami ya Allah yang hadir malam ini dengan membawa lumuran dosa di dalam diri kami, kami mohon ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, terkhusus bapak ibu kami, terkhusus abah umi kami. Ampunilah dosa-dosa mereka, dari dosa besar, dosa kecil yang mereka lakukan sengaja maupun tidak sengaja, yang dilakukan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Kami mohon ya Allah, terkhusus untuk mereka yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, berikan sehat afiat ya Allah, muliakan kehidupannya ya Allah. Dan untuk mereka yang sudah berada di alam kubur, kami mohon ya Allah, jadikan setiap huruf daripada Al-Quran yang kami baca ini sebagai salah satu sebab Engkau jauhkan beliau-beliau dari siksa kubur ya Rabb. Terangi kuburnya ya Allah, berikan haruman-haruman surga dalam kuburnya ya Allah. Duhai Allah, terkhusus untuk negeri kami tercinta, negeri Kailolo ini mohon ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang baldatun tayyibatun wal ghafur. Jadikan pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang amanah, pemimpin yang mengajak kami takut kepada Allah. Jaga mereka, sayang mereka, lindungi mereka ya Allah. Jauhkanlah mereka semua, terkhusus negeri ini, daripada segala musibah, bencana, bala dan wabah ya Allah. Satu keinginan kami ya Allah, ketika di akhir hayat kami, bimbing lisan ini agar keluar daripada mulut ini kalimat yang Engkau cintai, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Manfa'na bi barakatihim wa ahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatin minal fitani. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana tafarruqan mahzumah wa la tajal fitna wa la minna sakian wa la marhumah. Rabbana hatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syiril Fatihah.